Baik, saya mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi teorinya dulu. Ya, teorinya saat ini 1, 2, 3, mungkin sampai 3 kali ya. Nanti teorinya dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan prakteknya secara langsung untuk OOP di PHP. Ya, ini kita belajar pengantarnya dulu ya. Yang kita bahas hari ini kira-kira seperti ini ya. Kemudian saya ulang pertanyaan saya di pertemuan sebelumnya. Ada kemarin dapat mata kuliah algoritma ya. Nanti kita tes algoritma. Nggak rame aja, ini rame, senang-senang aja ya. Nah, terus itu algoritma bahasanya C++ ya kan. Kemudian semester 2 nya ada pemrograman nggak? Pemrograman apa? Pemrograman dasar. Yang diajarkan itu materinya apa? Ya, semester 2 Delphi. Oke. Terus semester 3 nya web. Selain itu ada? Nggak ada. Itu ya. Nama mata kuliahnya pemrograman web. Nah, terus semester 4 ini ada beberapa pemrograman, satu aja. Yang pemrograman cuma ini. PBO ini aja. Oke. Berarti pas saja sudah urutannya. Kemudian database kemarin semester berapa? Basis data semester 3 ya. Oke. Kalau di SI sesuai. Kalau di TI semester kemarin tuh Mas Irpandi sama Arapi puyeng saya ngajarnya. Di TI semester 3 basis data baru dapat. Terus mata kuliah pemrograman web pakai basis data. Basis datanya di semester itu juga baru dapat. Harusnya kan dapat dulu basis data seperti kita ini di SI. Baru masuk yang pemrograman database-nya. Kalau di TI hari itu 3-3-nya tuh pemrograman, 2 pemrograman, 1 basis data. Jadi bingung tuh. Jadi saya ketumpukan ngajarin semuanya di web itu ya. Oke, yang kita bahas ada algoritma dan programming atau pemrograman. Kemudian ada paradigma pemrograman, yaitu paradigmanya adalah prosedural atau native dan object oriented ya. Kemudian nanti perbandingannya secara singkat seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke situ kita senam dulu ya. Tahu algoritma apa? Kan sudah ya. Algoritma itu apa? Saya bebas. Algoritma tahu? Hah? Yang keras? Langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang lain? Kurang lengkap. Kalau hanya langkah-langkah saja. Langkah-langkah penyelesaian masalah itu sudah betul, tapi masih kurang. Artinya kalau langkah-langkah itu dilaksanakan, nanti bisa jadi tidak selesai masalahnya. Ada satu kata kuncinya supaya dia bisa selesai. Apa kira-kira? Sistematis. Oh, sedikit kena sudah. Oke, nanti aja ya dijawab ya. Nah, kayak gini aja. Kita coba bikin gambar seperti ini, syaratnya seperti itu ya. Membuat gambar seperti di samping ya, dengan ketentuan sejak awal membuat garis ya. Alatnya tidak boleh diangkat. Jadi kalau sudah naruh pulpen atau spidol lah ceritanya gitu ya, nggak boleh diangkat lagi. Terus geser kemana? Supaya bisa terbentuk seperti ini, syaratnya tidak boleh terputus. Jadi nggak boleh diangkat tadi. Ya, kalau diangkat terputus, itu gagal. Ini supaya mendekatkan pemahaman tentang algoritma. Jadi ngulang sedikit ya. Mudah-mudahan sih sudah disampaikan dulu yang ini. Jadi kan lebih cepat jawabnya. Tidak boleh berlapis. Jadi misalnya garis di bawah ini 2 kali dilintasi nggak boleh. Tapi boleh berpotongan. Nah, kira-kira gimana caranya? Lewat mana dulu? Senam.
Bisa nggak? Secara logika bisa ya? Bisa dong. Oke, saya tampilkan soalnya di sini, masa nggak bisa? Bisa ya? Dapat. Kira-kira mulainya dari mana? Mulai dari 0, Pak. Ya, itu SPBU. Ada yang mau coba nih, silakan. Gambarin di situ. Berpotongan boleh, tapi tidak boleh berlapis. Misalnya yang garis ini 2 kali dilintasinya di tempat yang sama nggak boleh. Kalau berpotongan boleh. Bisa? Bisa. Coba tulisin dulu situ. Silakan. Oke. Yes. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Lewat mana gitu bisa? Bisa, ya. Lewat atas misalnya bisa. Tergantung dari mana mulainya. Ya, nanti bisa selesai. Itu udah benar. Sudah benar. Nggak usah mikir lagi, itu sudah benar. Ya, nggak usah dipikirin lagi. Iya, udah benar ya. Jadi bebas saja mulainya dari mana. Yang penting langkahnya benar. Ini kalau berkaitan algoritma tadi, langkah-langkah penyelesaian masalah ya. Kalau langkahnya tadi salah, nanti nggak selesai. Sudah ya, lanjut. Algoritma berikutnya ini sederhana banget. Saya tanya, bagaimana caranya, ini umum banget sudah. Bagaimana caranya, cara untuk memasukkan gajah dalam kulkas? Memasukkan gajah ke dalam kulkas caranya gimana? Langsung aja. Hah? Yes. Jangan mikir yang macam-macam. Wah, gajahnya besar gitu. Saya juga nggak bilang kulkasnya kecil, kan gitu kan? Nggak. Ke dalam logika seperti itu, ya. Nanti algoritma juga sama. Algoritma itu kan langkah-langkah tadi ya. Cuman ada sedikit tadi. Sistematis tadi sudah ada, masuk sudah. Cuman supaya lebih mengena gitu. Kulkasnya dibuka, gajahnya dimasukin, terus ditutup. Supaya lebih mendekatkan pemahaman. Bisa nggak gajahnya dimasukin dulu, terus baru dibuka, baru ditutup? Nggak bisa. Atau ditutup dulu, baru gajahnya dimasukin, terus dibuka. Bisa nggak dia ke dalam? Sampai situ nangkap nggak maksud saya? Apanya yang tangkap ini? Gajahnya? Prosedurnya. Nah, itu dia. Jadi urutan, langkah-langkah menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada urutannya, ya itu tadi bisa dibolak-balik, nggak selesai dia. Kalau langkah-langkahnya sudah benar, iya. Buka kulkasnya, iya. Nutupnya juga, iya. Masukinnya juga, iya. Tapi kalau dibolak-balik, nggak selesai. Nah, seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, ini lagi. Ini sederhana aja. Sederhana semua ya. Ada 4 buah cakram, ya itu beda-beda ukurannya. Mau dipindah ke B. Ke batang besi yang B. Kita perlu bantuan. Bantuannya batang besi C. Jadi boleh ke situ. Tapi syaratnya ketika memindah itu, yang kita inginkan adalah urutannya sama. Jadi yang 4 di bawah, 3, 2, 1. Gitu urutannya. Seperti piramid gitu ya. Nanti hasilnya yang kita inginkan di batang besi B. Boleh pakai C, silahkan dipindah-pindah posisinya, tapi syaratnya tidak boleh yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah. Nah, jadi kita ini langsung masuk pengertian dari algoritma. Urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama kali dipindah, mau tidak mau pasti cakram 1. Dipindahnya kemana? Ke C, oke. Terus
2 dipindah kemana? Ini kalau salah ini nggak selesai soalnya ya. Gimana kira-kira? 1, 2, 3 ke C itu nggak bisa melanggar peraturan. 1 ke C, oke. Terus? Nggak apa-apa dia tumpuk-tumpuk, dipakai B juga nggak apa-apa. Nanti bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting urutannya kembali 1, 2, 3, 4. Di B posisinya. Nah, gitu. Udah kan, algoritma udah dikasih kan? Ada kan? Masa nggak ada? Ini bagian dari diklat nih kayak gini-gini. Gimana caranya sebuah lingkaran itu dibagi dengan 4 buah garis supaya dapat bidang atau kolom sejumlah 9. Kan gampang. Bulat berarti kasih garis 2, kasih garis 2, 9 tuh. Tapi kalau dengan 4 itu jadi 10. Tinggal memposisikan aja gimana kan gitu. Ini gimana nih? Yang 1 ke C. Kemudian yang 2 nggak mungkin ditaruh di C, melanggar aturan, berarti harus naruh di B. Selanjutnya mentok. Selanjutnya yang dari C tadi 1 pindahin ke B, kan logikanya gitu. Nah, terus selanjutnya supaya bisa pindah. Ini aja bahasan kita hari ini. Nah, harus selesai. Algoritma. Ini bagian dari analisis. Oh iya, mata kuliah analisis sudah dapat belum? Analisis dan desain sistem. Semester ini apa semester depan? Analisis dan desain sistem informasi. Ada nggak? Belum ada? Belum merasa mengisi PRS itu? Belum ada ngerasa ngambil ya? Waduh, padahal OP itu ke situ ya? Analisis dan desain sistem informasi berorientasi objek. Terus gimana? Tadi 1 ke C, kemudian 2 ke B, lalu yang 1 C pindah jadi ke B. Oke, 1, 2, kemudian 3 dan 4. Yang 3 dipindah ke C, mau nggak mau gitu kan? Iya. Iya nggak? Boleh aja balik ke sana lagi, boleh ke A lagi, boleh. Kalau perlu memakai yang A, boleh. Dan tidak mesti harus berurutan. Yang penting yang di atas jangan yang besar. Jadi misalnya urutannya nanti 1, 3, 4, nggak apa-apa. Nggak urut misalnya 1, atasnya bawahnya 4. Ya boleh aja seperti itu. Tapi yang penting di sini kembali seperti semula. Di batang besi B-nya. Pada saat kita pindah-pindah itu nggak apa-apa. Tidak berurutan itu tidak masalah. Jangan mikirnya macam-macam. Udah dapat? Saya kira mau ngerjain.
Sampai maghrib nih nanti ini. Ayo, bisa nggak? Bisa. Sebutin aja, sebutin. Pertama, satunya pindah ke C. Oke. Terus duanya pindah ke B. Bentar, kita sebut kayak gini ya. Itu kan 1 2 3 4 A. A 1 2 3 4 gitu ya. Kemudian B-nya nggak ada, kosong. Tadi yang satu dipindah kemana? C. Berarti A 2 3 4 C 1. Terus Duanya pindah ke B. 2 pindah ke B. Berarti A-nya 3 4, B-nya 2, C-nya 1. Empatnya pindah ke C. Tiganya dikemanain? Oh, tiga pindah ke C. 3 pindah ke C. Terus Sebentar, 3 pindah ke C. Bener nggak urutannya? C dulu ke B. Nggak boleh. Kalau kayak gitu langsung aja. Ke C aja pindah semuanya, kan ngapain lo bikin? Kalau bisa kayak gitu tuh langsung aja situ 4 3 2 1. Balik lagi ke sini kan 1 2 3 4 ya. Rame ya main kayak gini ya. Kayaknya lebih rame gini daripada ngoding. Ngoding pusing.
Bisa nggak? Ayo. Nah, 1 pindah ke B. Kita abaikan saja lah ya, nggak mesti harus urutannya nanti di B atau di C ya. Supaya yang penting dia kembali seperti itu aja. Terserah mau di B atau di C gitu aja, biar lebih ringan. Lebih ringan. Oke. 1 pindah ke B. 2 pindah ke C, misal gitu ya. Kemudian yang 1 dari B dipindah ke C. Sekarang urutannya adalah A34, B-nya tidak ada, C-nya 1, 2, bener nggak? Ya. Kemudian yang 3 dipindah ke B. Sekarang posisinya A4, B3, C1, 2. Gitu ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya yang C1 tadi dipindah ke A. Masih di atas kan dia kan? 1, 4 gitu kan? Berarti A-nya 1, 4, sekarang B-nya 3, C-nya 2. C2 pindah ke B. Ya, jadi urutannya B, 2, 3. Lanjut. 1 yang tadi di A dipindahkan lagi ke B. Jadi urutannya sudah sekarang A4, B-nya 1, 2, 3. Ya nggak? Nah, sekarang kita tempatkan di C saja. Tumpuknya di C aja semua. Yang 4 dari A pindahkan ke C. Beres. B 1, 2, 3, C 4. Selanjutnya yang 1. Pindah kemana 1? Pindah ke A. Hati-hati. Hati-hati. Yang 1 dipindah ke C. Jadi urutannya sekarang B 2, 3, C 1, 4. Terus yang 2 dari B dipindahkan ke nggak boleh ke C, harus ke A. Berarti sekarang A2, B3, C1, 4. Benar ya? Nah, terus sekarang gimana lagi selanjutnya? Ayo, ngerti nggak? Ini nyimpennya di sini nih, ya. Ini kalau hilang lupa langsung nih, ya. Jadi A tadi 2, B-nya 3, C-nya 1, 4. Nah, sekarang satunya kita pindah ke mana? Pindah ke A. Berarti A 1, 2, B 3, C-nya 4. Lanjutnya, yang mana yang kita pindah? 3. Yang 3 itu ada di mana? Ada di B. Pindah ke C. Sekarang posisinya A 1, 2, B-nya C-nya 3, 4. 1 pindah ke mana? Pindah ke B. Sekarang urutannya adalah 2, 1, 3, 4. Lanjut. 2 pindah ke C. B-nya 1, C-nya 2, 3, 4. Terakhir, jangan dibiarin sampai situ, belum selesai. B pindah ke C. Baru urutannya 1, 2, 3, 4. Kita mengabaikan yang besi B dan C-nya tadi. Padahal di situ ketentuannya pindahnya ke C. Salah, ke B. Dapat ya? Kalau urutan langkah-langkahnya itu tadi loh, dibolak-balik, bisa selesai nggak kira-kira? Tadi urutannya seperti itu, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Kalau dibolak-balik tadi urutannya bisa selesai nggak? Pastinya nggak. Sama seperti gajah tadi. Oke ya? Lagi ya? Ini aja. Nih. Oke, cerita dulu ya kan? Saya ceritanya atau kita ceritanya ada di Lanting. Tahu Lanting? Tahu ya? Ada yang nggak tahu Lanting? Batang. Yang di pinggir sungai itu ada batang, ada jambannya di situ. Nah, di situ. Kita ceritanya di situ. Jadi kita tuh nggak kekurangan air. Kita punya hanya 2 buah ember. Ember ini ukurannya 5 liter, ember A 5 liter, ember C 3 liter. Kita pengen nyari air, fix airnya itu 1 liter. Gimana caranya? Nah, perlu dijelasin dulu ya langkah-langkahnya ya. Syaratnya kita ngambil air sepuasnya. Ingat, kalau ngambil air mesti 1 ember. Karena nggak bisa kita ambil aja Pak 1 liter. Gimana cara ngukurnya?
Air seliter tuh dengan ember 5 liter tuh gimana cara ngukurnya? Nggak ada. Anu Pak, pakai ember yang ada literannya Pak? Nggak ada. Pokoknya los semuanya. Ya, supaya bisa dapat nggak ini? Bisa. Kalau nggak bisa, nggak saya masukin sini. Oke ya. Jadi kita bisa ambil air. Kalau kita nggak perlu, buang semuanya. Kecuali dipindahkan. Kalau dipindahkan harus sampai dia habis atau sampai yang ember satunya penuh. Kalau sudah penuh, stop di situ. Berarti kan akan ada sisa kemungkinan. Nah, di situ nanti yang akan memungkinkan ketemu 1 liter. Yang 1 liter dulu. Yang 4 liter dulu deh. Karena ketemunya ini bakal 4 liter yang duluan. Misal contoh, isi penuh ember A, berarti A-nya 5 liter. Nggak bisa ambil setengah. Boleh seperti itu caranya, ya. Kalau dituangkan, misalnya gitu ya, kalau tuangkan ke ember B misalnya, berarti sekarang posisinya, kalau nuangkan harus penuh juga, nggak bisa dikira-kira. Harus penuh ember B-nya. Ember B-nya berarti 3 liter, ember A-nya nggak kosong. 2 liter, nggak gitu. Nanti dibuang misalnya, silakan dibuang. Kalau buang habis. Nanti kan airnya ambil lagi. Mau kita di pinggir sungai. Bisa dapat 1 liter dan 4 liter. 1 liter dulu cari 4 liter. Ini ketemunya nih 4 liter dulu. Kalau urutannya salah, nanti nggak bisa. Ya, gimana caranya? Isi penuh ember B misalnya, berarti ember A 0, ember B, B-nya 3, ya kan gitu ya. Kemudian, tuangkan isi ember B ke ember A, berarti posisinya sekarang ember A 3 liter, ember B kosong. Nah, terus? Ya isi lagi ini, yang mana yang diisi? Ember B yang harus diisi, karena ember A ini nampung, dia nggak bisa dipakai. Kalau kita pakai buat ngambil air, dia tumpah, hilang. Isi penuh ember B, berarti posisinya sekarang ember B 3 liter, A aja ya, biar nggak capek nyebutnya ya. A-nya 3 liter, B-nya 3 liter. Terus gimana? Dituangkan ke ember B, dituangkan ke A, isi penuh bahasa kita, isi penuh ember A. Sekarang posisinya ember A berapa liter? 5. Ember B-nya berapa? 1 liter. Terus sudah dapat belum 1 liter? Belum. Itu masih 6 liter. Ya gitu. Perintahnya tuh gitu. Buang yang 5 liter. Airnya dibuang, jangan embernya. Ya nggak? Atau tumpahkan atau buang, kosongkan ember A. Berarti sekarang ember A kosong, ember B 1 liter dapat. Kalau caranya dibolak-balik, bisa jadi ketemu, tapi lama. Jadi itu tadi paling singkat. Terus supaya dapat 4 liter, isinya loh ya, jangan embernya. Susah ngomongnya gitu ya, salah terus. Iya, pindahkan atau tuangkan isi dari ember B ke A. Sekarang posisi A 1, yang B-nya kosong. Kosong, belum diambil airnya. Nah, terus isi penuh ember B, selesai. Boleh dipindahkan, boleh enggak? Kan hanya minta 4, berarti kan boleh di 2 tempat itu. Nah, sampai situ. Sudah ya? Udah. Lagi ya? Kita main tebak-tebakan aja hari ini. Nih lagi, ini agak rumit. Oke, ceritanya ini ada di sungai ya. Ada sungai, ada seorang pemuda punya punya 3 bawaan. Di sungai itu dia pengen nyebrang dari sisi A ke sisi B. Ceritanya nih ya, sisi A ke sisi B hanya ada 1 buah perahu yang bisa dimuati 1 orang saja dan 1 bawaan. Dia nih bawa 3 barang. Yang pertama dia bawa sayur, yang kedua dia bawa anak kambing, yang ketiga dia juga bawa serigala atau anak serigala. Ya, dia ini pengen nyebrangin semuanya.
Pokoknya harus selamat itu sayur, anak kambing sama serigala ke seberang sungai. Boleh bolak-balik, hanya sekali berangkat itu hanya boleh bawa satu bawaan. Gampang kan caranya kan? Tinggal aja yang lain ya kan gitu kan. Nah, oke, masalahnya ada syarat lagi. Kondisinya adalah kalau sayur ditinggal sama anak kambing, sayurnya dimakan anak kambing. Tapi kalau anak kambing ditinggal sama serigala, dimakan oleh serigala anak kambingnya. Jadi gimana? Nggak dapet apa-apa, kita kan maunya selamat semuanya. Ya, itu sudah diduga ya, bakal minta tolong aja yang itu kan. Nah, tapi ternyata nanti kalau kita dihadapkan pada permintaan user atau klien, mintanya tuh begini. Ya mas, pengalaman ya. Iya kan? Iya, bikin aplikasi tuh, pokoknya kami maunya begini, wah, selesai. Nah, maka kita harus bisa menghandle itu. Nah, ini latihan. Nah, maunya kita kan langsung aja, ya, tinggal bawa aja langsung, tiga-tiganya bawa langsung, ya kan, selamat. Ya sudah, ternyata harus ada syarat seperti itu. Nyebrangnya hanya bisa satu orang, artinya pemudanya itu nggak mungkin kan, kambingnya suruh nyebrang. Serigalanya suruh nyebrang kan nggak mungkin. Gimana caranya? Gimana? Harus pemuda nih harus ikut terus, bolak-balik dia ikut terus kan? Oke. Sekarang yang mana yang dibawa dulu? Kambing. Oke, ya, karena sayur selamat ya. Dia kan serigala kan nggak makan sayur ya. Oke, pemuda nyebrang dari sisi A ke sisi B membawa kambing. Oke, sekarang posisinya di A itu ada sayur, ada serigala, di B posisinya ada pemuda sama kambing. Nah, terus nggak usah ngomong Pak, kalau kambingnya ditinggal nanti dia lari, nggak usah mikir itu. Nggak usah mikir itu ya. Dia jinak kok ya, pemudanya sudah paham aja supaya nggak lari, gimana caranya itu sudah ngerti aja gitu kan. Oke, sekarang yang kedua, langkah kedua, pemuda nyebrang sendiri, kambingnya ditinggal. Nggak usah ditanya tadi tuh lari apa enggak. Dah, nyebrang ya. Oke, sekarang yang dibawa yang mana? Bebas aja ini. Serigala dibawa, nyebrang. Nanti dulu satu-satu. Sampai sebelah ya. Sampai sebelah berarti ada pemuda, ada sayur, ada serigala. Sebelahnya sana di B ada kambing. Gitu ya. Lanjut gimana? Oke, berarti yang ketinggalan apa? Sayur, oke ya. Oke, sayur. Berarti di sisi A ada sayur, kemudian di sisi B sekarang ada pemuda, ada kambing, ada serigala. Wah, itu berantem Pak, nanti dimakan. Enggak, kan pemudanya ada di situ. Dia bisa jadi ya, aman kalau ada dia. Ya, oke ya. Sudah. Jadi posisi sementara di A ada sayur, di B ada pemuda, kambing sama serigala. Selanjutnya, anak kambing dibawa balik ke sisi A. Sekarang di A ada pemuda, anak kambing sama sayur. Di sisi sebelah B ada serigala saja. Lari Pak nanti dia Pak? Enggak. Selanjutnya, sayur dibawa ke sisi B. Sekarang ada serigala sama serigala sendiri aja. Di sisi sebelah sini tinggal serigala apa kambing tadi? Kambing. Nggak lupa kan? Ditinggal kambingnya, yang dibawa sayur. Oke. Sekarang posisinya kambing di sebelah B, pemuda, sayur sama serigala. Terus serigalanya suruh balik. Pemudanya balik, bawa nggak? Bawa apa yang dibawa? Nggak ada, nggak perlu bawa apa-apa. Sudah, pemuda sama kambing yang ada di situ. Terus sebelahnya ada sayur sama serigala. Dimakan nggak? Nggak, aman, sesuai dengan syarat tadi. Lalu selanjutnya dibawa nyebrang kambingnya. Ya, sudah, selamat. Nggak usah ngomong lagi Pak, balikin lagi Pak perahunya ke situ Pak, nggak usah. Yang penting sudah nyebrang ke sebelah, selesai. Nanti minta tolong yang itu aja tuh buat balikin. Dah, beres ya? Ada lagi. Ini masalah perahu juga. Sisi A dan sisi B juga. Ini algoritma nih, kalau salah urutannya tidak selesai.
sisi A dan sisi B. Ada 3 pasangan. Nah, 3 pasangan suami istri. Katakanlah sebutnya pasangan X, pasangan Y, pasangan Z. Pengen nyebrang dari sisi A ke sisi B, syaratnya nungguin ya. Syaratnya adalah yang para suaminya ini pencemburu. Nah, kenapa? Kalau pada kondisi apa? Pada kondisi kalau istrinya dia itu bersama dengan suami yang lain, walaupun hanya 1 orang ya. Tapi kalau misalnya ada si suami di situ, suami orang lain ya, misalnya pasangan X tadi suami istri, terus ada istrinya dia di situ, nggak apa-apa karena ada istri yang lain. Tapi kalau hanya berdua aja nggak boleh. Gimana cara nyebrangnya? Sampannya, perahunya hanya bisa dimuati 2 orang. Jadi nanti bolak-balik juga. Jadi suami X berangkat dulu sama istrinya, harus gitu, masa sama istri yang lain, pasti marah deh suaminya, kan gitu. Udah nggak usah aja, nggak usah. Oke, itu logika banyak banget ya. Oke, jadi algoritma adalah urutannya itu jangan lupa sistematis tadi betul, sudah, yes, ya, sistematika. Jadi ada urutannya, gitu ya. Kalau urutannya salah tadi nggak selesai dia. Jadi algoritma adalah urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Masalah apa? Ya masalah kehidupan juga sama. Ya, kalau urutannya salah nanti nggak selesai juga. Ya, jika urutannya salah, masalah tidak selesai. Sangat mungkin terjadi ya, ada beberapa algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah, betul. Tadi muter-muter dulu tapi bolak-balik, akhirnya keseberang juga semua dengan selamat. Tapi lebih lama gitu prosesnya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, itu nanti masuknya ke dalam paradigma. Ada cara cepat ketika ngoding itu, ada juga cara lambat, tapi sama-sama selesai masalahnya. Yang diinginkan klien itu selesai juga. Yang diharapkan terpenuhi juga, cuma kita ngodingnya lebih lama. Nanti ada cara yang lebih cepat gitu. Ya, tergantung nanti cara mikir kita gimana. Nah, itu latihan di algoritma. Makanya di algoritma tuh di awal disampaikan. Gitu ya. Nah, yang lebih utama adalah algoritma dengan langkah-langkah yang singkat. Yang paling singkat di antara semua itu yang paling singkat yang mana? Nah, itu yang lebih utama. Kenapa? Karena nanti akan mengurangi energi juga ketika kita ngoding, bikin aplikasinya segala macam itu lebih cepat. Ya, akan ada lebih banyak waktu luang gitu ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Apa masih terbayang-bayang dengan yang suami istri mau nyebrang tadi? Dalam kondisi tertentu mungkin suatu saat akan terjadi ya. Ya, seperti itu ya. Nah, lalu ada pemrograman atau programming. Awalnya itu dari algoritma. Algoritma itu kan atasnya ada deklarasi, terus ada apa lagi? Masih ingat nggak? Woi. Algoritma itu ada berapa bagian? Paling tidak ada 2 bagian. Atasnya deklarasi, dalamnya, kemudian berikutnya adalah isinya algoritmanya. Ya, atau kontennya. Paling tidak itu. Ya, algoritma. Algoritma itu biasa ditulis kalau ngisi data pakai tanda panah ke kiri. Ya nggak? Variabel A itu kalau ada tanda panah ke kiri 5, berarti diisi dengan angka 5. Kalau di DLP pakai titik 2 sama dengan, gitu ya. Kalau di C++ itu langsung sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah proses perubahan itu, ya. Jadi algoritma itu ditransformasi, dirubah bentuknya dari yang kita paham secara bahasa kita, coret-coretan gitu tadi tuh. Pindahkan isi ember A kayak itu dipindahkan ke dalam bahasa program yang dimengerti oleh komputer, oleh mesin. Bahasa ini ada 2, ada bahasa mesin, ada yang sifatnya pseudocode, itu yang kita bisa paham, yang mirip-mirip bahasa kita lah. Misalnya sudah belajar ini kan, ada if, itu kan bahasa yang kita paham. If, else, kemudian switch, terus apa lagi? Repeat, ada while, ada for, dan seterusnya. Itu kita bahasanya paham. Nah, itu bahasa yang kita pahami. Tapi sebetulnya ada interaksi lagi antara bahasa itu dengan mesin. Misalnya ketika ingin menggerakkan sesuatu,
Ya, itu dipelajari di TI. Ya, ke bahasa mesinnya itu, bahasa assembly. Ya. Nah, yang kita pelajari nanti itu bahasanya bahasa kita, bahasa manusia. PHP itu bahasanya bahasa kita. Ya, yang kita bisa pahami. Padahal itu ada lagi kelanjutannya, interaksinya. Ya, bahasa program ini tadi itu berkomunikasi lagi dengan mesin. Punya bahasa lain lagi yang menerjemahkan. Nah, itu kita nggak ngurus yang itu, ya. Misalnya bagaimana caranya ketika diklik kanan muncul ini. Nah, itu kan perlu menggerakkan mesin apa? Terutama layar. Supaya di layar muncul seperti ini. Inti paling utamanya adalah 0 dan 1 saja. Matematika tuh. Makanya di TI lebih banyak matematikanya. Di kita lumayan lah ya juga. Tapi nggak ada fisika gitu, nggak ada. Kalau TI ada. Di kita ada apa? Kalkulus, aljabar linear, terus apa ya? Matematika diskrit. Matematika diskrit itu logika ya. Ada yang apa? Gerbang istilahnya kalau dulu gerbang digital tuh gerbang AND, gerbang NOT, OR gitu. Kalau inputannya, kalau N 1 ketemu 1 inputannya hasilnya 1. Kalau N ya, kalau 1 0 hasilnya matematika diskrit. Yang pakai kode seperti ini ada gini, ada yang kebalik. Kalau dia N itu harus nilainya 1 semua inputannya, baru hasilnya 1, intinya gitu. Kalau OR, asal ada 1 saja. Di antara semua inputan yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 1, karena dia atau. Nah, itu juga dipakai di dalam program. Kepakai kemarin? Waktu di web? If, begini-begini, N, begini-begini, ada nggak? N-nya itu. Atau OR. Nah, seperti itu kepakai tuh. Maka jangan diremehkan tuh. Karena komputer tuh bagaimanapun dasarnya adalah matematika. Ya, proses atau kegiatan menulis kode disebut dengan pemrograman atau istilahnya programming atau coding, gitu ya. Nah, bahasa kodenya disebut juga bahasa pemrograman atau language programming, ya, sebagai perantara antara kita, ya, keinginan kita itu diterjemahkan dengan algoritma, ditulis dengan kode program dengan mesin. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Nah, paradigma pemrograman. Paradigma itu bisa kerangka berpikir, model dalam teori ilmu pengetahuan. Ya, dapat juga diartikan sebagai metode teknik cara melakukan sesuatu. Jadi paradigma pemrograman adalah metode teknik cara memprogram. Tulisannya bahasa Indonesianya itu memprogram. Jadi nanti kalau nulis sesuatu yang sifatnya ilmiah, silakan merujuk ke KBBI daring. Ya, di situ sudah ada. Tapi ada perbedaan ya, kalau nggak login itu nggak ada turunan kata. Jadi misalnya pengaruh, kita ketik kata-kata pengaruh, muncul tuh, definisinya muncul. Tapi tidak ada turunan katanya. Nah, silakan mendaftar gratis, kemudian login, baru kita cari kata pengaruh. Enter, nanti keluar definisinya dan turunan katanya. Bahwa ternyata yang benar adalah, kita selama ini kan mempengaruhi. Yang benar, yang sudah baku adalah memengaruhi. Nah, lihat di situ nanti. Terus yang benar yang mana? Antara praktek dengan praktik, cari. Apotek dengan apotik, cari. Nanti ada turunan katanya semua. Ya, penting tuh ya. Jadi metode, teknik, cara, ngoding, intinya gitu. Ya. Secara umum ada dua, ada prosedural atau native dan object oriented. Berorientasi objek. Nah, ini kalau yang native programming ya tulis dengan cara dasar native tadi ya. Jadi kalau misalnya kita pokoknya semua coding itu masuk di situ di listing punya kita itu, nggak dipisah-pisah. Sifatnya linear dari atas ke bawah. Jadi program itu akan dibaca dari atas ke bawah. Kalau ada error di baris sekian, stop biasanya. Di DLP sama seperti itu, di C++ juga akan ditampilkan error seperti itu. Di PHP nanti juga sama. Tapi ada kondisi tertentu yang bisa kita set display errornya dimatikan, jadi nggak memunculkan apa-apa, blank aja. Ada juga yang seperti itu. Tapi kalau kita ngoding jangan dimatikan itu, nanti kita merasa benar terus, ya. Tapi nggak tampil apa-apa, pusing ya. Lebih baik errornya tampilkan biar tahu, biar nambah ilmu. Ya, instruksi atau perintah dilakukan secara berurutan, sequence tadi dari atas ke bawah, ya, langkah demi langkah.
isinya bisa ada pakai prosedur, ada function nanti ya, dan lain-lain. Di C++ itu prosedur sudah nggak ada. Kalau di Pascal dulu masih ada. Nah, sekarang kebanyakannya sudah menggunakan yang namanya function atau fungsi. Apa bedanya prosedur dengan fungsi? Kalau prosedur dia tidak mengembalikan apa-apa. Jadi kita bisa pakai misalnya untuk perkalian. Perkalian dua buah bilangan. Itu kita jadikan prosedur. Nanti prosedurnya kita panggil aja. Untuk angka berapapun bisa kita pakai yang ini. Nah, kayak gitu ya. Tapi prosedur itu tidak mengembalikan nilai. Jadi di nama prosedurnya itu nggak ada hasil apa-apa. Kita harus tampilkan secara manual. Beda dengan function. Kalau function itu ada mengembalikan nilai, return value namanya. Jadi namanya itu sendiri, ketika kita bikin nama fungsi kali misalnya, terus yang dikalikan apa? Variabel A sama B misalnya. Nama kali itu sudah berisi hasilnya. Jadi kita bisa langsung tampilkan. Kalau di PHP pakai echo. Echo terus namanya kali, terus misalnya dalam kurung 4,3 misalnya. Hasilnya nanti langsung 12. Jadi nama fungsinya itu bisa langsung menampilkan. Nah, seperti itu. Kalau prosedur itu nggak bisa. Nah, makanya sekarang prosedur itu sudah banyak ditinggal di bahasa pemrograman. Umumnya adalah menggunakan function, fungsi ya. Nah, programnya bisa berupa prosedur tadi, subroutine, function dan seterusnya, bisa dibagi-bagi pada beberapa bagian. Ya, hanya nanti sifatnya itu ya karena dia native tadi ya, jadi sifatnya sekali pakai gitu. Nggak bisa di pemrograman itu ada istilah namanya reuse dan reinvent. Kalau reuse itu menggunakan kembali, codingnya yang itu-itu aja kita pakai. Misalnya buat nyimpan data, nggak perlu kita bikin coding itu dari, misalnya ada 3 buah tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, sama tabel dosen misalnya. Tiga-tiganya ini kalau kita bikin secara manual, berarti kan ada perintah insert into tabel mahasiswa, bikin lagi satu insert into tabel mata kuliah, tabel dosen, ada 3. Itu semua bisa dijadikan satu saja. Nah, yang lebih mudah menggunakan OOP. Jadi yang kita fleksibelkan yang mana? Fleksibelkan nama tabelnya. Nama tabelnya kita bikin fleksibel. Ya, sehingga codingnya itu satu aja terus. Jadi walaupun berapa kali kita menggunakan perintah simpan itu, hanya satu codingnya untuk beberapa tabel. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nanti berbeda dengan yang native. Kalau native, simpan mata kuliah, simpan dosen, simpan mahasiswa, codingnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, saya sampaikan sebelumnya kemarin, kalau menggunakan teknik PDO, lebih mudah. Yang dirubah hanya di bagian koneksi. Bayangin kayak tadi, ada tiga file tempat nyimpan, buat nyimpan, proses nyimpan, dirubah dari MySQL menjadi Postgre. Tiga-tiganya harus dirubah codingnya. Nah, repot ya. Nah, kalau OOP ditulis dengan pendekatan objek. Objek itu nantilah ya. Nah, kode dan data disusun secara terstruktur berupa objek. Ringkasnya aja, objek itu ada sesuatu. Nah, itu objek. Tapi sesuatu ini asalnya dari sesuatu lagi, yang kalau di pemrograman nanti kita sebut dengan kelas. Wujudnya itu masih abstrak. Nah, kalau sudah jadi objek kelihatan lebih nyata seperti itu. Kita analogikan seperti ini. Dulu sih saya ya suka bantu ibu saya tuh kalau bikin kue mau lebaran. Sekarang kan udah beli aja ya, lebih murah, lebih hemat tenaga gitu ya. Kalau dulu bikin ada tuangan kue, ada kalau buat kue-kue kering itu yang di open itu kan ada bentuknya bolong dia, tapi ya seperti ini bolong, yang cetakan lah. Nah, itu dia cetakan. Sering bikin kue juga berarti. Ya, cetakan itu adalah kelasnya, itu abstrak, nggak kelihatan, barangnya itu masih wujudnya nggak kelihatan tuh. Tapi ketika dia sudah kita bikin kue, kita cetak seperti itu, nah itu namanya objek. Nah, seperti itu. Kalau yang cetakannya nggak bisa kita sebut apa ini, disebut kue juga bukan, belum, karena kosong aja. Paham nggak? Terserah lah mau paham mau nggak. Yang itu teorinya seperti itu. Nanti dalam prakteknya kita lihat ya bahwa objek itu ada, bisa kita buat,
dasarnya dari mana? Dari kelas. Nah, seperti itu. Kemudian objek ini menjadi unit dasar dalam program, karena di situ nanti ada isi-isi coding-codingnya, dan itu bisa dipecah-pecah ya. Nanti dapat menyimpan data dan perilaku. Perilaku ya. Contoh, ada namanya, kalau kita ngomong kelasnya, wujud abstraknya adalah kendaraan bermotor. Itu kan nggak jelas, apa? Belum jelas. Tapi ketika dia sudah jadi objek, muncullah dia sepeda motor, ada mobil, dan seterusnya. Nah, itu dia punya perilaku. Motor bisa apa? Ya, itu salah satu. Bisa belok, kemudian bisa maju, bisa mundur. Nah, itu perilaku namanya. Nanti kita pelajari itu. Ya. Kemudian objeknya bisa saling berinteraksi. Jadi objek dari sini bisa kita baca datanya, yang sana tadi baca data kita juga bisa, tergantung pada saat kita gunakan. Ya. Kemudian objeknya itu beserta sifatnya bisa diturunkan menjadi objek lain. Ya, disebut dengan inheritance. Tapi seperti apa itu nanti dalam codingnya? Kalau kita ngomongnya teori dulu. Ya. Gambarannya adalah seperti manusia, ya, ada misalnya kelas namanya bapak, nanti bisa diturunkan menjadi anak. Sifat dari bapaknya yang bisa punya perilaku tadi, bisa ngomong, bisa mukul orang, bisa gibahin orang juga gitu. Nah, itu bisa juga, ada juga sifat itu turun nanti di anaknya. Tapi sifat di anaknya nanti tidak mungkin bisa ke atas. Ya, kita punya kelebihan. Orang tua kita bisa bicara, kita juga bisa sama. Itu sifat dasar ya yang turun. Tapi ada yang kita tahu, orang tua kita nggak tahu. Nah, itu bedanya. Jadi turunannya itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Sampai situ nggak ada pertanyaan kan? Ya, perbandingannya lah singkat. Ya, habis ini selesai. Ada sekitar lupa lupa berapa ya, tapi ini sudah mendekati. Kalau prosedural dia langsung pada masalah to the point, kemudian algoritma sederhana dan efektif karena memang langsung to the point ya. Tapi kalau banyak yang to the point-nya repot. Ketika maintenance kembali ke bawah ya, nanti perawatannya sulit kalau aplikasi sudah besar. Ya, yang disarankan nanti menggunakan OOP. Ada OOP yang sudah jadi, namanya semester 6 framework. Nah, gitu. Dasarnya ini OOP. Dokumentasinya lebih mudah, terus simple, mudah diimplementasikan. Iya, semua itu. Kodenya mudah ditelusuri, betul. Karena jadi satu, sudah, terus tinggal baca aja. Ya. Kalau di OOP gimana? Kalau di OOP itu di file lain. Kesimpan di situ buat nyimpen, buat ngedit, buat ngapus tuh ada di situ. Koneksinya beda lagi filenya. Nah, gitu. Terus kalau mencari kesalahannya nanti di mana? Ya kan? Pusing kan? Ya itulah perbandingannya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi kita tidak oh ya udahlah saya tobat pakai prosedural, saya pakai OOP aja. Enggak juga. Kalau bikin aplikasi kecil jangan OOP. Boros. Kenapa? Dia pakai memori lebih besar. Kenapa? Karena library itu di-load semua sama dia. Nah, hati-hati nih kalau di web. Di web itu berbanding lurus dia. Ukuran file semakin besar, semakin lambat. Pasti sudah. Buktinya apa? Tuh, download program bajakan. Sama aja, yang asli juga sama. Lambat juga, semakin besar. Ya, tobat ya, jangan pakai yang bajakan lagi ya. Siap nggak? Siap. Jadi ganti lah ya, beli lisensi lah. Office paling nggak beli lisensi. Yang Windows-nya tuh nggak usah di crack, biarin aja tulisan activate your Windows tuh biarin aja. Nggak mematikan apa-apa juga dia, fungsinya tuh hanya nggak bisa ganti wallpaper, nggak bisa screensaver, sehingga saya itu aja. Punya saya tak biarin aja gitu. Office-nya aja saya beli lisensi. Udah. Kenapa? Karena ada aplikasi yang dia hanya adanya di Office. Contohnya yang kayak kemarin yang kita workshop, Zotero. Di WPS itu nggak bisa. Menunya muncul tapi nggak berfungsi. Nah, gitu. Makanya saya beli lisensinya untuk Office. Nah, kodenya terlihat tidak rapi kalau dia native.
Ini juga nanti ya, tolong ketika kita lagi praktikum, itu kalau ngetik kode itu yang terstruktur, yang rapi. Jadi kalau misalnya di dalam if itu ke kanan masuk pakai tab gitu ya. Jangan diketik di sebelah kiri semuanya. Itu salah cara ngoding ya. Nah itu harusnya di awal tuh, di pemrograman awal tuh sudah dikasih tahu tuh. Karena apa? Cara nulis tuh macam-macam. If dalam kurung kan, kurung kerawal itu taruh di mana? Taruh di sebelah kurung atau di bawah? Cara ngoding. Ya di sebelah. Itu kata siapa? Itu ada aturannya. Itu punyanya siapa? Ada yang saya lupa namanya. Ada namanya Alman. Itu dia di sebelah kanan. Setelah kurung, itu kurung kerawal buka, beginnya di situ. Nah, N-nya baru di bawah. Tapi ada yang di enter dulu, jadi beginnya itu di bawah if-nya. Nah, ada seperti itu. Ada namanya itu, standar penulisannya seperti itu. Terus penulisan variabel juga. Kalau dia lebih dari dua kata, lebih dari satu, ada yang menggunakan underscores. Itu namanya, kalau camel case, besar kecil. Jadi kata pertamanya hurufnya besar dulu, terus kecil sisanya. Kalau dia ada kata lagi, besar lagi, kecil lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga aturan yang mengharuskan standar nih ya. Standar kalau kata depannya itu huruf pertamanya kecil, semuanya kecil. Misalnya bilangan 1. Bilangan itu kecil semua. Yang satunya itu S-nya besar. A-nya kecil. Ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan underscores. Namanya snake case. Nah, itu ada aturannya semua. Kita kan main aja terus. Yes, nggak apa-apa. Cara kita aja pakai nggak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa di PHP itu nggak enak, ya kan? Baru mikir. Udah sore soalnya nih. Di PHP nggak enak kan? Iya. Tapi ada bengong semua. Ya, di PHP itu variabel sifatnya case sensitif. Nah, itu aja yang penting. Nih, saya ulang lagi yang kemarin ya. Di OOP itu ada macam-macam, ada yang nggak saya masukkan juga di situ tulisannya ya. Misalnya polymorphism di situ kan nggak masuk ya. Ada class, object, property, method, construct, ada destruct, kemudian inheritance, visibility itu nanti supaya variabel bisa diizinkan diakses dari luar atau tidak. Ya, atau disebut access modifier. Kemudian ada setter dan getter, lalu ada macam-macam encapsulation ya, lalu ada abstract interface dan seterusnya. Itu semua ada yang sebagian besarnya kita praktekkan nanti, yang lainnya enggak. Misalnya MVC itu hasil dari object oriented. Apa itu? Model, view, controller. Hasil itu hasil dari OP itu yang menjadikan MVC di framework. Sekarang ada lagi baru lagi HMVC, ada lagi yang baru lagi sekarang. Nah, biasanya kalau framework mata kuliahnya yang diajarkan, yang digunakan frameworknya adalah yang paling mudah, yaitu Coordinator biasanya. Karena di Coordinator itu di codingnya itu bisa pakai coding native. Walaupun dia masuk di objek, tapi kita bisa masukin kode perintah biasa gitu, tanpa perlu kita bikin pas-pas baru, itu bisa. Nah, seperti itu. Nah, habis. Ada pertanyaan? Masih mikirin suami istri? Aduh, nggak usah. Ada pertanyaan nggak? Jamnya kecepatan itu ya. Di saya 47. Itu lebih duluan lagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya udah kita cukupin aja, kita korupsi aja. Enggak ya, kita sudah sepakat kemarin ya. Belum saya cetak ininya, nantilah ya. Terus agenda perkuliahan juga belum saya cetak formatnya. Mana nih anggota spesial, mana nggak ada hari ini? Nah, kalau tahu nanti diminta juga nih. Padahal kan di awal sudah saya bilang nggak saya kasih.
Bisa jadi. Bisa jadi. Nama saya mulai takut. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Paham ya? Insya Allah nggak keluar di ujian. Kan teorinya ini, yang diujikan nanti kan coding. Ini teorinya seperti ini. Ya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, terutama berkaitan dengan waktu, terutama ya kita ikhlas saja. Oke ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.